Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Hanya kepada Allah kita meminta pertolongan untuk urusan dunia dan agama. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Al-Ali, Zat yang maha tinggi, Al-Azim, Zat yang maha agung. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimana wa rahimakumullah, kajian kita Aqidah Imam Asy-Syafi'i yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Anqari hafidhahullah wa ghafara lahu walana al-hadirin wal hadirat wali walidina abaina wa ummahatina wali asatidatina wali masyayikhina wali jamil muslimin wal muslimat amin ya rabbal alamin. Bagian terakhir dari kitab ini adalah tentang ibadah. Poin yang pertama, pengertian ibadah. Poin yang kedua, sumber pengambilan ibadah. Dan yang terakhir yang akan kita bahas adalah yang menyelisihi perkara ini. Halaman 138. Poin ketiga, celaan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah terhadap orang yang menyelisihi perkara ini. Maksudnya bagaimana? Celaan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah terhadap orang yang menyelisihi bahwa sumber pengambilan ibadah adalah Al-Quran dengan penjelasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana sudah dibahas pada pertemuan yang lalu. Imam Asy-Syafi'i sangat tegas, sumber pengambilan ibadah adalah Al-Quran dengan penjelasan lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kita bacakan ucapan Imam Syafi'i sebelum kita melanjutkan, biar nyambung. Halaman 134. Apa ucapan Imam Syafi'i yang menunjukkan kuatnya beliau bahwa sumber pengambilan ibadah adalah Al-Quran dengan penjelasan lisan nabinya. Kita bacakan ucapan Imam Syafi'i. Innallaha ta'abbada khalqahu fi kitabihi wa ala lisani nabihi sallallahu alaihi wasallam bima sabaqa fi qada'ihi ay yata'abbadahum bihi wa lima sya'a la mu'aqqiba li hukmihi fima ta'abbadahum bihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memerintahkan umat manusia agar beribadah kepadanya melalui kitabnya Al-Quran dan lisan nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana telah tercatat di dalam ketetapan Allah bahwa mereka diperintah agar beribadah kepadanya sesuai kehendaknya. Tidak ada yang mampu menolak ketetapannya pada perintah itu. Allah telah menetapkan bahwa beribadah kepada Allah itu sesuai dengan kehendak Allah itu sendiri. Tidak ada yang bisa menolak ketetapan ini. Tidak ada. Sehingga
tegaslah sumber pengambilan ibadah adalah Al-Quran dengan penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu statementnya Imam Syafi'i. Sekarang Imam Asy-Syafi'i mencela orang yang tidak demikian di dalam pengambilan ibadah. Kita bacakan mulai 138. Imam Asy-Syafi'i mencela siapa saja yang keluar dari jalan ini, baik dengan membuat bid'ah yang tidak disyariatkan oleh Allah atau mendahulukan pendapat manusia dibanding sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dicela oleh Imam Asy-Syafi'i. Orang yang membuat bid'ah padahal perkara tersebut telah disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, atau memilih pendapat orang lain padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan petunjuknya. Imam Syafi'i mencela. Ucapan beliau di dalam masalah ini sangatlah banyak. Dalam kitab terdapat beberapa pembahasan panjang berisi perdebatan beliau dengan kalangan yang mendahulukan pendapat manusia daripada sunnah. Penjelasan beliau sangatlah bagus sehingga dapat memberi kepuasan tersendiri bagi setiap orang bijak yang membaca argumentasinya. Jadi banyak sekali statement Imam Asy-Syafi'i di dalam masalah ini. Betapa sumber pengambilan ibadah mutlak tidak bisa digugat, harus dari Al-Quran dengan penjelasan sunnah. Dan beliau juga tidak sedikit berdebat di dalam masalah ini untuk menegakkan hak, sehingga harus banyak berdebat. Kita lanjut. Di antara pembahasan paling apik yang berisi bantahan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah terhadap kalangan yang mengedepankan pendapat manusia daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah saat beliau menukil banyak athar tentang bolehnya jual beli salaf pada timbangan dan tempo yang diketahui. Untuk menjelaskan tentang jual beli salaf, atau jual beli salam, beliau menukil banyak rujukan dari sunnah. Beliau menukil referensinya dari sunnah yang terkait dengan salaf. Ini menunjukkan kuatnya beliau bahwasanya apapun harus didasarkan pada sunnah. Jual beli salaf itu apa? Jual beli salaf atau jual beli salam sama saja. Salam atau salaf itu jual beli yang diperbolehkan padahal barangnya belum ada. Sebenarnya kan nggak boleh. Yang namanya jual beli harus ada penjual, harus ada pembeli, harus ada barangnya, harus ada alat transaksinya, harus ada ijab qabul. Untuk ijab qabul tidak mutlak harus dengan ucapan saya jual ya, iya saya beli, nggak harus. Tetapi ketika barang disodorkan, uang diserahkan dan dipahami sudah saling oke, ya namanya sudah ijab qabul. Nah, untuk jual beli salam, untuk jual beli salaf itu barangnya tidak ada. Berarti nggak sah dong. Sah dengan ketentuan.
Ketentuannya bagaimana? Ketentuannya barang yang diinginkan oleh pembeli jelas. Ini di antara ketentuannya. Kemudian dibutuhkannya kapan, waktunya juga jelas. Dan waktunya mesti lama. 2 tahun, 3 tahun yang akan datang, 4 tahun yang akan datang. Misalnya, saya sebagai pembeli, saya butuh apel 5 ton 2 tahun yang akan datang. Kan barangnya belum ada. Berapa? Kita tawar-menawar dengan penjual dengan harga saat ini. Wah, 5 ton, misalnya 50 juta. Saya bayar cash 50 juta. Dapat barangnya kapan? 2 tahun yang akan datang. Yang untung siapa? Dua-duanya untung. Saya dengan 50 juta dapat barang yang diinginkan 2 tahun yang akan datang. Dan tentunya harganya sudah harga yang nanti, bukan harga saat ini. Untung. Si penjual juga untung. Dia mendapatkan uang di awal bisa diputar untuk modal. Nah, ini namanya jual beli salam. Imam Syafi'i tentang ini menukil asar-asar yang terkait dengannya yang menunjukkan kuatnya beliau, segalanya harus dirujuk, direferensikan kepada sunnah. Nah, beliau berkata setelah menjelaskan tentang jual beli salam, masih halaman 138. Ini ucapan beliau. Wa ma katabtu minal athar ba'dama katabtu minal qur'ani was sunnati wal ijma'i laisa li anna syai'an min hadha yazidu sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam quwwatan walaula khalafaha walam yukhfat ma'aha yuhinuha bal hiya allati qata'a Allahu biha al-uzra walakinna rajawna thawaba fi irsyadi man sami'a ma katabna fa inna fima katabna ba'da ma yashrah qulubahum liqabulihi walau tanahat anhum al-ghaflah lakanu mithlana fil istighna bi kitabillahi azza wa jalla thumma sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam. Ini ucapan beliau setelah menjelaskan tentang jual beli salam dengan menukil asar-asar yang banyak, dengan menukil dalil-dalil yang banyak. Kita terjemahkan halaman 139. Asar-asar yang aku tulis, asar itu apa asar? Asar itu ya statement sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama namanya asar. Kalau statement Nabi namanya hadis. Meskipun statement Nabi juga bisa disebut dengan asar. Asar-asar yang aku tulis setelah dalil Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma' sama sekali tidak menambah kekuatan sunnah Rasulullah SAW. Maksudnya bagaimana? Aku tulis penjelasan tentang banyak hal. Bukan berarti menguatkan sunnah. Karena memang sunnah itu jelas dan gamblang, gak butuh penguatan, itu yang dimaksud. Karena sunnah itu jelas dan gamblang, gak butuh penguatan. Maka apa yang aku tulis banyak sedemikian rupa, tidak menjadikan sunnah lebih kuat. Jika asar-asar itu menyelisih sunnah dan tidak ditulis bersamanya pun, tidak akan melemahkan sunnah Rasulullah SAW. Maksudnya apa? Jika ada asar-asar, statement-statement, penjelasan-penjelasan yang menyelisih sunnah, tidak akan menjadikan sunnah itu rendah. Atau asar-asar yang banyak yang manusia membacanya, juga tidak berarti sunnah menjadi kalah. Justru dengan ini,
Allah menghilangkan uzur. Maksudnya bagaimana? Justru dengan sunnah yang sangat gamblang, yang tidak bisa dihinakan, yang tidak bisa dikalahkan, karena sangat gamblang, sangat jelas, maka tidak bisa orang kemudian meminta dimaklumi, meminta dimaafkan, karena nggak ngerti, karena nggak paham. Justru sunnah-sunnah yang sangat gamblang menjadikan orang tidak bisa beralasan, tidak bisa meminta maaf, karena gamblangnya sunnah. Kita lanjut. Kami hanya mengharapkan pahala dari petunjuk yang kami berikan kepada siapa saja yang mendengar tulisan kami. Terus apa maksud saya, kata Imam Syafi'i, apa maksud saya menulis, menjelaskan, padahal sudah sangat terang, sangat gamblang. Beliau menginginkan mendapatkan faedah dari menjelaskan kepada manusia. Itu yang ditekankan oleh beliau. Dan beliau telah mengatakan penjelasan-penjelasan tersebut tidak menjadikan sunnah lebih kuat, karena sunnah dari awalnya sudah kuat. Tetapi beliau ingin memberikan faedah, menjelaskan sunnah yang ada, menerangkan sunnah yang ada. Mohon maaf, sama seperti ini. Sesuatu yang berbeda tetapi temanya sama. Banyak sekali tulisan-tulisan para ulama yang diterjemahkan tentang takdir. Demikian juga para ustadz-ustadz kita tidak kurang-kurangnya menulis buku tentang takdir. Tetapi saya ingin nulis tentang takdir juga. Apa menguatkan penjelasan yang telah ada? Enggak, sama sekali tidak. Tetapi saya ingin berbuat yang manfaat, yang bisa berfaedah, di mana masih suka-suka terdengar, kok susah ya memahami takdir. Saya sudah banyak baca buku ini, tapi kok masih susah juga ya. Akhirnya kita berpikir bagaimana menulis yang ringkas tetapi memudahkan. Ya, jadi itu saja. Itu saja. Bukan berarti penjelasan yang ada kurang, bahkan sudah sangat lengkap. Tetapi ingin berbuat yang faedah, yang sekiranya memudahkan. Akhirnya kita tulis. Dan di antara buku saku yang saya tulis, yang sangat lama adalah nulis tentang takdir. Karena referensinya banyak, gimana menyederhanakannya. Dan itu sangat lama. Sudah sangat lama, saya kirim naskahnya ke Ustadz Anas Burhanuddin, Hafidhullah Ta'ala, untuk dikoreksi. Ya, setelah dikoreksi, setelah dibaca, baru berani mencetak. Mungkin di depan masih ada, karena sudah ada 2 edisi. Yang pertama putih, yang kedua kuning. Jadi ada 2 kali dicetak. Nah, kurang lebihnya demikian. Jadi gamblang yang sunnah, aku tulis atar-atar bukannya menguatkannya. Dan sekiranya atar-atar saya salah, kemudian orang pada membacanya atar-atar saya, bukan berarti sunnah jadi jatuh. Tidak. Tidak. Karena gamblang yang sunnah. Ini menunjukkan kuatnya beliau untuk mengkondisikan umat agar segala apapun didasarkan pada sunnah. Kita lanjut. Sebab sebagian tulisan kami bisa mencerahkan hati mereka agar menerimanya. Andai mereka tidak lalai, niscaya mereka akan seperti kita dalam hal mencukupkan diri dengan kitab Allah dan sunnah nabinya. Apa yang dimaksud? Insya Allah gamblang, ini kan bahasa Indonesia ya. Tetapi kita tambah-tambah dikit biar lebih jelas. Yang dimaksud oleh Imam Syafi'i, tulisan-tulisan yang beliau tulis itu pengen mencerahkan manusia.
Seandainya mereka yang membaca jernih, tulus, ikhlas, misalnya mereka akan seperti kita, akan mencukupkan diri dengan sunnah, tidak mengambil kepada yang lainnya, tidak akan. Tapi mencukupkan diri dengan sunnah. Kalau mereka tulus, kalau mereka ikhlas, maka akan mencukupkan diri dengan sunnah seperti kita, kata Imam Syafi'i. Kalau tidak ikhlas ya tidak. Meskipun penjelasan Imam Syafi'i sangat gamblang, inilah dasarnya dari Nabi, inilah rujukannya dari Nabi, meskipun gamblang, karena membacanya tidak ikhlas, ya membacanya diambil yang sesuai dengan hawanya. Ah ini baru bagus, ini sesuai ini, wah ini tepat ini, disesuaikan dengan hawanya. Tapi kalau ikhlas mencari kebenaran, dia yang siap untuk dituntun oleh petunjuk. Saya punya pemahaman begini-begini, saya punya amaliyah begini-begini. Sudah tepat apa belum? Ternyata sesuai dengan dalil. Alhamdulillah sudah kelop. Loh kok belum ya? Ya disesuaikan. Ini ketika ikhlas, ketika tulus. Kita lanjut. Beliau menjelaskan bahwa beliau hanya ingin mencari pahala dengan menukil berbagai pendapat di dalam masalah yang sudah ada dalilnya demi meyakinkan orang-orang yang bergantung pada pendapat manusia. Perkaranya sudah gamblang, dalilnya sudah jelas, tapi kok manusia lebih cenderung mengedepankan pendapat-pendapat orang. Maka saya tulis, biar mereka tercerahkan, saya berpahala. Kita lanjut. Beliau menjelaskan pula bahwa mereka adalah orang-orang lalai. Sebab kalau mereka berada di jalan yang benar seperti yang dianut Imam Asy-Syafi'i, niscaya mereka akan merasa cukup dengan nas. Nas itu maksudnya Al-Quran dan hadis. Niscaya mereka merasa cukup dengan nas dan tidak perlu melirik pendapat manusia jika ada nas qat'i dalam sebuah perkara. Nas qat'i artinya nas yang pasti benarnya. Nas yang pasti benarnya, sahih. Kalau Al-Quran pasti sahih. Hadis yang sahih. Dan sudah menjelaskannya sudah cukup. Ya sudah cukup. Tidak perlu menoleh ke yang lainnya. Tidak perlu melirik ke yang lainnya. Jadi mereka itu lalai. Kalau mereka mencukupkan dengan sunnah, niscaya akan sama seperti Imam Asy-Syafi'i. Kita lanjut. Dalam kitab kitab yang sangat terkenal milik Imam Asy-Syafi'i, Bapak Ibu bisa membelinya. Jadi pengen lihat langsung itu isinya apa. Kan terjemahnya juga sudah ada. Kalau mau beli Arabnya juga ada beberapa versi Mesir atau Saudi, harganya lumayan berbeda. Kalau di Ampel satunya 400, satunya 800 separuh sendiri. Dulu, sekarang nggak tahu. Dalam kitab terdapat banyak pembahasan berisi diskusi beliau dengan orang-orang itu. Sangat bagus jika para penuntut ilmu membacanya. Agar di satu sisi metode sang imam panutan dalam nas ini jelas baginya. Dan di sisi lain agar mereka terbiasa mengikuti metode yang benar dalam diskusi ilmiah yang bermanfaat. Dari paragraf ini, muallif, penulis kitab, hafizahullah, menyampaikan satu poin, baca biar tahu bagaimana metode Imam Asy-Syafi'i di dalam berdiskusi.
biar bisa ngikuti Imam Syafi'i. Jadi 2 poin. Yang pertama, biar tahu bagaimana cara Imam Syafi'i berdiskusi dengan orang-orang yang berseberangan. Terus kalau kita sudah tahu, nanti kita ngikuti Imam Syafi'i. Caranya seperti itu. Kita lanjut. Apalagi dengan maraknya debat kusir, yang pelakunya tidak mengenal adab yang harus dimiliki seorang penuntut ilmu, seperti ikhlas saat berdiskusi dan keinginan untuk meraih kebenaran, meskipun melalui lisan lawan debatnya. Inilah kebiasaan yang bijak, seperti yang terjadi antara Imam Asy-Syafi'i dan Abu Ubaid rahimahullah dalam kisah yang telah dijelaskan di awal tulisan ini. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam berdakwah banyak berdiskusi, banyak berdebat, banyak berdiskusi, banyak berdebat, dan muallif menyarankan kita baca kitab Al-Um biar tahu bagaimana metode beliau berdiskusi sehingga mengikuti beliau. Apalagi zaman sekarang, kata beliau, kata penyusun kitab, apalagi zaman sekarang, di mana-mana maraknya debat kusir, jauh dari adab, maka sangat tepat sekali membaca Al-Um untuk mengetahui bagaimana Imam Asy-Syafi'i berdebat dan berdiskusi. Contoh, seperti diskusi Imam Asy-Syafi'i dengan Abu Ubaid di awal tulisan buku ini. Kalau nggak salah halaman 12. Ya benar, halaman 12. Pada halaman 12, Imam Asy-Syafi'i berdiskusi dengan Abu Ubaid tentang masalah Al-Quru. Al-Quru, keduanya berdiskusi dan dengan argumentasi yang disampaikan. Yang terjadi apa? Imam Asy-Syafi'i cenderung kepada pendapatnya Abu Ubaid dan Abu Ubaid cenderung kepada pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Kenapa bisa demikian? Karena melakukannya ikhlas, mencari kebenaran, bukan pengen menang-menangan. Imam Asy-Syafi'i memaknai quru itu haid, bahwasanya masa iddah bagi wanita itu 3 quru, 3 kali haid. Sementara Abu Ubaid memahami quru dengan suci. Masa iddah itu 3 quru, 3 kali suci. Tentunya beda di dalam aplikasinya beda. 3 kali suci dengan 3 kali haid beda. Kalau misalnya seorang suami menceraikan istrinya, kemudian besok haid, nah ini sudah haid yang pertama, tinggal nunggu haid yang kedua. Kalau suci, ya berbeda lagi. Misalnya seorang suami menceraikan istrinya, kemudian dalam badan suci, baru sebulan kemudian haid, setelah itu suci, baru saat ketemu yang pertama. Jadi beda. Nah, jadi karena diskusinya ikhlas, mencari kebenaran, tidak menang-menangan, sehingga yang terjadi lawan debat cenderung dengan pendapat dirinya, dan Imam Asy-Syafi'i cenderung kepada pendapat lawan debat. Karena benar-benar ikhlas mencari kebenaran. Ini yang dikehendaki oleh penulis buku ini agar bersikap seperti Imam Asy-Syafi'i. Yang penting dalilnya kuat, di mana Al-Quran dan hadis sangat gamblang, berdebat dengan baik, berdiskusi dengan baik. Gak harus musuh atau lawan debat paham dari penjelasan kita, gak harus. Tetapi lawan debat bisa paham dari perkataannya sendiri. Oh, ternyata itu yang benar. Kalau tidak ikhlas, maka seseorang berpikir
saya harus mengalahkannya. Biar dia tahu bahwa saya ini yang hak. Ini bisa jadi kurang ikhlas. Ini bisa jadi kurang ikhlas. Coba kita lihat lagi halaman 140 tadi. Saya bacakan lagi. Apalagi dengan maraknya debat kusir yang pelakunya tidak mengenal adab yang harus dimiliki seorang penuntut ilmu. Seperti ikhlas saat berdiskusi dan keinginan untuk meraih kebenaran. Meskipun melalui lisan lawan debatnya. Yang penting kan hujah kita kuat, Al-Quran sudah jelas, kita sampaikan dengan baik, nggak usah ngotot-ngotot, nggak usah kemudian bersikap juga orang mendapat kesan, pengen menang dia. Jangan. Kita lanjut. Adapun celaan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah terhadap orang yang keluar dari sunnah dan lebih memilih bid'ah sangatlah banyak. Banyak celaan Imam Asy-Syafi'i terhadap orang-orang yang memilih bid'ah daripada sunnah. Di antaranya perdebatan beliau dengan para ahli kalam yang kebingungan dalam masalah sifat Allah, khususnya sifat kalamullah. Sudah berlalu pembahasannya. Banyak sekali ahli kalam, orang-orang filsafat, filosof atau filsuf dikalahkan oleh Imam Syafi'i, kemudian belajar kepada Imam Syafi'i. Contoh yang cukup panjang dibahas adalah bagi ahli kalam disebut Islam kalau apa? Masih ingat? Kalau apa? Kalau melakukan nadhar. Orang kalau berhasil melakukan nadhar berarti Islam. Kalau belum Islam. Nadhar itu melihat hakikat alam semesta. Bagaimana perjalanannya alam semesta. Kemudian penciptaannya, keterkaitan satu dengan yang lainnya, sampai pada titik Allah, zat yang menciptakan, dan dialah satu-satunya zat yang berhak disembah. Kalau sudah sampai nadhar demikian, baru disebut Islam. Maka Imam Syafi'i membantah, untuk disebut Islam orang harus syahadat. Dan dalilnya memang demikian, dibawakan hadis-hadis. Mereka yang masuk Islam itu dituntut dengan syahadat. Sampai yang dibawakan oleh Imam Syafi'i adalah Usamah radhiyallahu an yang berhadapan dengan orang kafir pakai pedang tang-teng ketika musuhnya terdesak mau dibunuh, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Usamah berpikir ini pura-pura ini. Dari tadi tang-teng melawan pakai pedang, akhirnya dibunuh. Dimana oleh Nabi? Dia kan etok-etok ya Rasulullah, emang kamu tahu hatinya. Jadi untuk disebut muslim ketika orang itu syahadat itu namanya muslim. Bukan dengan nadhar. Kalau ditetapkan sebagai muslim dengan nadhar, terlalu banyak mereka mengkafirkan manusia. Karena banyak manusia tidak sanggup melakukan nadhar. Maka untuk masuk Islam dengan syahadat. Ini diantaranya. Jadi banyak sekali orang ahli kalam yang ketika berbicara tentang Allah dengan akalnya. Nah, kita lanjut. Tokoh paling masyhur yang pernah berdebat dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam masalah ini adalah seorang yang menafikan sifat-sifat Allah bernama Hafiz Al-Farad. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sering mendebatnya, bersikap keras terhadapnya dan membantah hujah-hujahnya hingga dia tidak bisa berkutik. Hafiz Al-Farad, orang ahli kalam, menafikan atau meniadakan sifat-sifat Allah atau sifat-sifat Allah di dalam versi akalnya. Imam Asy-Syafi'i terus
menjelaskannya dengan hujah-hujah, mendebatnya sampai tidak berkutik, sampai tidak bisa membantah. Demikian Imam Syafi'i ketika mendebat sangat kuat sekali hujahnya. Kita lanjut. Halaman 141. Perbedaan Imam Syafi'i dengan Hafiz Al-Farad diriwayatkan secara detail dalam kitab Adab Asy-Syafi'i karya Ibnu Abi Hatim, Al-Manaqib karya Al-Baihaqi, dan kitab-kitab lainnya. Ini kalau kita ditunjukkan kitab ini, kita itu tambah semakin merasa sangat bodoh. Banyak sekali yang belum kita baca. Banyak sekali. Jadi tambah belajar, tambah merasa semakin bodoh. Nah, di sini diinformasikan perdebatan Imam Syafi'i dengan Hafiz Al-Farad itu banyak ditulis secara detail di dalam beberapa kitab. Kita lanjut. Perlu diketahui bahwa Hafiz termasuk orang yang menafikan sifat-sifat Allah. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i rahimahullah membantahnya dalam masalah takdir tidaklah benar. Jadi Imam Syafi'i tidak berdebat dengan Hafiz Al-Farad di dalam masalah takdir, tidak. Tapi berdebat di dalam masalah sifat-sifat Allah. Sebab Hafiz termasuk orang yang menetapkan takdir. Salah seorang Dirori, pengikut Diror bin Amr, yang di dalam beberapa permasalahan berbeda dengan Mu'tazilah sebagaimana dipaparkan oleh Al-Asy'ari. Hafiz Al-Farad itu mengikuti guru yang bernama Diror, yang menetapkan adanya takdir, yang mengimani takdir. Mereka menyelisih orang-orang Mu'tazilah yang mengingkari takdir. Jadi Imam Syafi'i tidak berdebat dengan Hafiz Al-Farad di dalam masalah takdir, tapi di dalam masalah sifat-sifat Allah, yang kemudian Hafiz Al-Farad kalah, gak bisa berhujah lagi karena kuatnya dalil yang dibawakan oleh Imam Syafi'i. Kita lanjut. Di antara permasalahan yang ditetapkan olehnya, maksudnya oleh Hafiz Al-Farad dan menyelisih Mu'tazilah adalah takdir. Setelah memaparkan pendapat Diror ini, Al-Asy'ari berkata, pendapat Diror ini diikuti oleh Hafiz Al-Farad. Paragraf ini menegaskan bahwasanya Hafiz Al-Farad itu mengimani takdir. Maka Imam Syafi'i tidak berdebat dengan Hafiz Al-Farad di dalam bab takdir, tapi di dalam bab lain, yaitu tentang sifat-sifat Allah. Imam Syafi'i mendebat Hafiz dalam banyak permasalahan. Namun yang paling populer adalah pendapatnya tentang kalam Allah dan akibat yang ditimbulkan dari pendapat batil ahlu bid'ah ini tentang Al-Quran. Di antara yang dipahami oleh mereka tentang kalamullah dengan pemahaman yang batil, kalamullah Al-Quran, tetapi dengan pemahaman yang batil yang bisa membahayakan sekali. Orang Mu'tazilah memandang Al-Quran itu apa? Makhluk. Orang Mu'tazilah memandang Al-Quran itu makhluk. Sekarang kita nggak bahas panjang-panjang. Sekarang begini saja, yang global saja. Kalau Al-Quran itu makhluk, kita punya akal makhluk apa bukan? Akal makhluk. Akhirnya menyamakan Al-Quran dengan akal, sama-sama makhluk. Kita sadar akal bisa salah. Oh salah, ya sudah namanya salah, ditinggal. Apa demikian juga mau bersikap kepada Al-Quran? Wah salah ini, salah ini. Jadi dampak itu besar sekali. Dampaknya besar sekali. Kalau mengatakan Al-Quran makhluk, maka sama dengan akal adalah makhluk. Kita sadar akal salah, sehingga tidak diambil. Apa mau bersikap seperti itu juga terhadap Al-Quran?
Ini diantara dampaknya. Kalau mau bicara bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang Al-Quran, ya nanti ada pembahasan khusus lebih panjang. Dan pernah kita bahas di dalam kajian tafsir Kamis malam Jumat. Sekarang kita lanjutkan. Kelompok lain yang juga banyak dicela oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah adalah pengikut tasawuf atau torekot. Saya ulangi lagi. Kalau bisa bukunya digaris bawahi. Halamannya 141. Kelompok lain yang juga banyak dicela oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah adalah pengikut tasawuf atau torekot. Beliau punya beragam ungkapan dalam membantah mereka. Karena saking banyaknya bid'ah tanpa dalil yang dibuat-buat oleh para penganut tasawuf, penganut torekot. Sampai-sampai Abu Nu'aim, Al-Baihaqi, dan Ibnu Abi Hatim rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i bahwa beliau berkata. Ini ucapan Imam Asy-Syafi'i. Di antara ucapan Imam Asy-Syafi'i ketika mencela pengikut torekot, pengikut tasawuf. Khallaftu bil Iraq syai'an yusamma at-taghbir wada'adhu az-zanatiqah yushhiruna bi an-nas 'anil Qur'an. Aku, kata Imam Asy-Syafi'i, aku tinggalkan di Irak sesuatu yang disebut taghbir. Ia dibuat-buat oleh orang-orang zindik. Dengannya mereka menyibukkan manusia dari Al-Quran. Di Irak, yang Imam Asy-Syafi'i tinggal di dalamnya, beliau menjumpai ada ritual namanya taghbir. Yang membikin siapa? Imam Asy-Syafi'i menyebutnya dibikin oleh orang-orang zindik. Jadi mereka disebut oleh Imam Asy-Syafi'i dibuat-buat oleh orang-orang zindik. Sehingga manusia disibukkan dari Al-Quran. Maksudnya apa? Al-Qurannya tidak dibuka, Al-Qurannya tidak dilihat, Al-Qurannya tidak dihayati, tidak direnungi, tidak dipahami. Soalnya dilarikan kepada ritual taghbir. Maka Imam Asy-Syafi'i menyebut mereka zindik. Zindik itu apa? Zindik itu sebuah istilah yang maksudnya orang yang ragu-ragu dengan agamanya sendiri. Itu namanya zindik. Kita Muslim, kita ragu-ragu dengan agama kita? Ya tidak. Kalau kita ragu-ragu, zindik namanya. Dan ragu-ragu dengan agama, ya bisa kafir. Gimana kita dituntut beriman? Kok kemudian meragukannya? Iman tidak mengenal keraguan. Orang beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, kiamat, takdir, maka jauh dari keraguan. Keimanan sesuatu yang kokoh terpatri di dalam hati, yang terjawentahkan di dalam dohiriyah. Nggak boleh ada keraguan. Jadi zindik ini sebuah istilah yang artinya orang-orang yang ragu-ragu dengan agamanya. Zindik. Yang barangkali katanya sekarang populer, ada orang katanya hafal Al-Quran, bahkan sejak umur berapa, 10 atau 11. Tapi yang aneh dan ajaib, statementnya itu bertentangan dengan Al-Quran yang katanya dihafal. Aneh. Ya, tidak menunjuk kepada orangnya, tetapi perbuatan yang demikian itu zindik. Nah, jadi Imam Asy-Syafi'i menyebut mereka zindik, membikin ritual yang namanya taghbir. Kita lanjut. Disebutkan bahwa taghbir adalah memukulkan tongkat atau kayu pada kulit
sehingga mengeluarkan suara. Mereka melakukannya saat mendengarkan nyanyian sufi. Jadi orang-orang sufi membuat bait-bait isinya apa sambil diiringi dengan kulit yang dipukul-pukul oleh kayu oleh tongkat itu. Kita lanjut. Al-Azhari menafsirkan bahwa al-Mughabbirah adalah suatu kaum yang mentakbir, memukul kulit dengan tongkat hingga berbunyi saat berzikir. Mereka namakan syair yang dinyanyikan saat berzikir dengan takbir. Dia berkata, jika mereka melantunkan nyanyian, seolah-olah mereka bernyanyi dan menari hingga menerbangkan debu. Oleh karena itu, mereka dinamakan mughabbirah. Karena makna ini, sebagaimana mereka katakan, ibaduka al-mughabbirah, rusya alaina al-maghfirah. Kami adalah hamba-hambamu yang mughabbirah. Siramkanlah ampunan kepada kami. Jadi mereka populer disebut dengan mughabbirah karena membuat bait-bait atau syair-syair, kemudian mereka nyanyikan, mereka nari-nari, berputar-putar, debu-debu pada berterbangan. Nah, mughabbirah itu dari kata gubar, jadi debu-debu berterbangan akibat mereka yang bernyanyi-nyanyi, menari-nari, dipukuli, diiringi dengan musik yang dipukul-pukul itu. Di antara yang diucapkan, kami adalah hamba-hambamu, para mughabbirah, siramkanlah ampunan kepada kami. Mohon ampun dengan cara nari-nari semacam itu. Ya nggak ada bedanya, perkembangannya sekarang sholawatan sambil joget-joget, berzikir sambil muter-muter memakai rok begitu. Ya itu sebenarnya dari sufi, terlalu banyak cabangnya. Terlalu banyak cabangnya. Mungkin di antara yang pernah kita lihat, yang barangkali juga sudah sampai ke putih, itu berzikir dengan cara muter-muter, nggak tahu itu pusing apa enggak gitu ya. Muter-muter, muter-muter, kayak panggalan, tahu panggalan? Apa orang sini bilang panggalan itu? Apa? Ah? Glangsing, glangsing. Oh ya wis itulah. Ya, muter-muter. Jadi itu mereka merasa ibadah, memohon ampunan kepada Allah. Imam Asy-Syafi'i menyebut orang-orang bikin-bikin dengan sebutan zindiq. Nggak ada zikir seperti itu. Menjauhkan manusia dari Al-Quran. Maka kita stop sebentar dulu. Saya pernah ngobrol ringan dulu dengan Pak Tauhid, rahimahullah namanya, bapaknya Ustadz Mustaqim. Awal-awal di sini dulu, jadi mungkin 2004 itu ya. Karena saya datang ke sini kan 2004. Beliau bilang, kenapa orang Belanda itu, saya cuma menukil ya, kurang lebihnya begitu. Kenapa orang Belanda itu membubarkan pengajian-pengajian? Tapi kalau, mohon maaf saya cuma menukil beliau. Tapi kalau tahlilan, acara istighosan dibiarkan, biar umat bodoh gitu. Jadi beliau bilang begitu. Biar umat bodoh tidak mengkaji Al-Qur'annya. Jadi manusia dijauhkan dari Al-Qur'annya, tapi biar sibuk dengan acara tahlilan, kurang lebih yang begitu. Ya barangkali begitu Pak, saya bilang. Ya barangkali begitu. Makanya masjid-masjid harus dihidupkan kajian-kajian. Al-Quran dikaji, hadis-hadis dikaji. Ini menjadikan muslim itu tahu agamanya. Ya namanya ngobrol ringan ya dengan orang tua waktu itu. Dan beliau sudah wafat ya, sangat lama sekali dulu namanya. Bapak Tauhid namanya. Rahimahullah ta'ala. Ya, Ustadz Ma'ruf, Hafizahullah mengatakan juga demikian. Gimana muslim mau tahu agamanya? Wong mereka wujudnya kegiatan pengajian. Terus yang dikaji apa? Gak ada yang dikaji. Adanya acara-acara kayak gitu. Kapan ngaji? Ini kata Ustadz Ma'ruf. Hafizahullah ta'ala. Nah, jadi Imam Asy-Syafi'i mengatakan, kita bacakan lagi.
Aku tinggalkan di Irak sesuatu yang disebut takbir, yang dibikin-bikin oleh orang-orang zindik. Dengannya mereka dijauhkan dari Al-Quran. Pengajian pada Isya sampai larut malam. Tetapi ya membaca apa itu nyanyian-nyanyian apa, pengajian dengan panggung. Kemudian yang dikaji apa? Guyon. Setelah bubar mereka pulang, asik ya ustadznya lucu ya. Kalau cari ustadz yang lucu ya cari ustadz yang pelawak aja selesai. Yang dikaji apa? Padahal Al-Quran, Imam Mujahid untuk ngaji tafsir di hadapan Ibnu Abbas per ayat sampai selesai. Ulangi hatam yang kedua per ayat sampai selesai. Ulangi untuk hatam yang ketiga per ayat sampai selesai. Itu Imam Mujahid ngaji dengan Ibnu Abbas. Ya, mestinya seperti itu. Terlalu banyak ayat-ayat yang harus kita baca secara urut, kita kaji, kita tadabburi, hadis-hadis, Bulughul Maram, ada sekian ratus hadis, kemudian Riyadhus Shalihin, hampir 2000 hadis, kapan mau dikaji? Belum secara tersendiri kitab Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, kapan mau dikaji? Kalau pengajiannya isinya hanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial, hura-hura dan yang lain-lainnya. Ini disebut oleh Imam Syafi'i. Orang-orang yang membuat tahbir disebut dengan zindik. Kita lanjut. Jika dalam masalah seperti ini saja, Imam Asy-Syafi'i begitu tegas. Apatah lagi dengan bid'ah lebih besar yang diperbuat sepeninggal beliau. Hanya Allah lah tempat memohon pertolongan. Yang dikehendaki oleh penyusun kitab ini, Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Qari, itu bid'ah yang berupa ritual takbir yang dibikin oleh orang-orang yang Imam Syafi'i menyebutnya zindik. Lalu bagaimana kalau Imam Syafi'i melihat perkembangan sekarang, bid'ahnya jauh lebih banyak dan lebih variasi lagi. Bagaimana sikap beliau? Seperti itu bid'ah belum terlalu parah misalnya gitu ya. Meskipun sudah parah. Imam Syafi'i sangat tegas. Lalu bagaimana dengan sekarang? Bid'ah, pemahaman. Gak apa-apa mengucapkan selamat Natal, itu kan sisi sosial saja. Yang penting kan itu sekedar pura-pura dan seterusnya. Enggak pernah ada di dalam agama seperti itu. Toleransi itu di dalam selain akidah, selain ibadah. Nah, ini dan bid'ah pemahaman. Dan membahayakan. Kita lanjut. Oleh karena itu, banyak riwayat dari beliau yang mencela tasawuf yang bisa Anda temukan di banyak pembahasan di buku-buku ulama Syafi'iyah seperti Manaqib karya Al-Baihaqi, Hilyah karya Abu Nu'aim. Yang pernah ada di sini Hilyah karya Abu Nu'aim yang pernah ada di sini. Kalau masih ada bagus, sudah diterjemahkan. Hilyatul Auliya itu buku yang sangat bagus sekali dan Ibnu Taimiyah merekomendasikan. Kemudian ada karya Ibnu Abi Hatim dan Al-Uzlah karya Al-Khattabi. Contoh ucapan beliau yang populer, ini ucapan Imam Syafi'i yang populer. Usisat tasawuf alal kasal. Tasawuf atau torekot didirikan di atas kemalasan. Ya, antuna pasti membenarkan. Orang tasawuf atau mereka menyebut dirinya dengan sufi. Ajarannya tasawuf, mereka menyebut dirinya dengan sebutan orang-orang sufi. Imam Syafi'i menyebutnya orang-orang malas. Ajaran yang didirikan di atas kemalasan. Antum tentunya membenarkan. Mereka tidak buka Al-Quran, tidak buka hadis, dipelajari, diambil faedah ilmunya, ditadaburi, dihayati, diambil hukum, kesimpulan-kesimpulan hukumnya, enggak. Tapi mereka kan beragama cukup apa kata gurunya.
Cukup apa kata gurunya, soalnya gurunya sudah kasyaf. Jadi rujukan mereka di dalam beragama adalah kasyaf. Kasyaf itu artinya tersingkap. Mereka meyakini antara guru dengan Allah gak ada tabir. Antara guru dengan Allah tidak ada tabir. Sehingga apa yang dilihat di dalam mimpinya sama saja dengan Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu. Jadi ketika gurunya mengatakan saya bermimpi begini-begini, itu merupakan agama bagi mereka. Sehingga perkara yang dibikin-bikin di dalam agama sangat banyak sekali, baik yang sifatnya keyakinan atau amaliyah, banyak sekali. Contoh sifatnya keyakinan dan para pengikutnya pada ngikutin saja. Guru kita disebut siapa. Bolak-balik masuk surga dan jalan-jalan di surga. Suatu ketika capek, pulang dulu ke dunia. Ya kayak gini pengikutnya pada percaya. Jalan-jalan di surga kecapean. Pulang ke dunia, cari tukang pijet. Ya kayak gini dipercaya. Ya, dongeng-dongeng tak. Jadi agamanya adalah agama dengan dongeng. Guru kita disebut siapa-siapa. Punya amalan untuk panjang umur atau untuk awet hidup gitu ya, saya lupa. Pokoknya terlalu banyak ungkapan-ungkapan yang itu di orang sufi. Sampai 300 tahun dia hidup. Suatu ketika sudah pengen tidak dipanjangkan umur lagi, akhirnya dikira tidak dibaca. Akhirnya mati. Kalau kalian pengen panjang umur, baca yang dibaca oleh beliau ini bacaannya. Ya dipercaya. Ya dipercaya. Mungkin antum-antuna pada mendapatkan postingan yang berupa Nabi SAW itu setiap 3 bulan sekali tawaf di Surabaya. Ya. Berbahagialah orang Surabaya dikunjungi oleh Nabi 3 bulan sekali. Terus mabitnya di mana? Mabitnya di Cirebon gitu ya. Nah, kayak gini dipercaya. Terlalu banyak. Maka Imam Syafi'i mengatakan usisat tasawuf alal kasal. Tasawuf adalah ajaran yang didirikan di atas kemalasan. Para santri Nabi SAW, para sahabat, untuk menimba ilmu, sehingga memiliki ilmu yang benar, amalan yang benar, sedemikian rupa ngaji di depan Nabi, bermajelis di hadapan Nabi. Kemudian mereka hanya dengan mencukupkan apa kata gurunya. Saya punya kawan, sebut saja orang Ponorogo. Dia cerita, Mas Yasin, bapak saya loncat ke sumur. Loh kenapa? Dia cerita sama saya. Soalnya dia mengikuti torekot apa begitu. Setiap selesai sholat harus baca La ilaha illallah 165 kali. Ini seingat saya dia cerita ke saya. Jadi setiap selesai sholat itu wajib baca La ilaha illallah 165 kali. Kemudian kalau kelewatan harus dirapel. Misalnya subuh tadi 165 kali nggak baca. Nanti ketika zuhur dirapel. Jadi 165 kali 2 rapel. Nanti kalau subuh zuhur juga kelewatan nanti dibaca di asar. Pokoknya harus dirapel. Lah bapak saya kan orangnya sibuk. Kuli apa begitu. Berhari-hari dan berpekan-pekan akhirnya berbulan-bulan gak pernah baca, stres, loncat ke sumur karena punya utang banyak sekali, utang gak baca lalu banyak sekali, stres loncat ke sumur. Saya bilang itulah karena gak ngikuti petunjuk Nabi, gak ada ajaran dari Nabi seperti itu. Ajaran dari Nabi itu setelah sholat astagfirullah, Allahumma antas salam, amikas salam, tabarakta, ya dzal jalali ikram, dan zikir yang sudah Nabi tentukan selesai. Bahkan la ilaha illallah nggak ada. Yang berikutnya, dan kalau mungkin sebagian antuna ada yang pernah di pesantren yang sangat kuat sekali tasawufnya, maka akan menjumpai luar biasa banyak hal yang memang beragama itu sakar pendewe. Banyak sekali beragama sakar pendewe. Bikin ritual macam-macam. Punya pemahaman juga sakar pendewe.
dan diamalkan di pesantren tersebut. Dan dongengan-dongengan yang sangat banyak sekali. Dan pada percaya. Sampai saya juga percaya, apa setiap cerita yang diceritakan saya percaya. Waktu itu, Pak Kiai itu, wih gimana? Jadi kalau sudah ada cerita, oh gimana? Pak Kiai itu lagi bepergian, bensinnya habis. Orang-orang pada bingung, karena pom bensin jauh. Kata Pak Kiai, tenang, tenang, tenang. Pak Kiai ngambil air mineral di botol, ditumpahkan, udah jadi jalan. Itu hebat ya, gitu ya. Kayak gitu. Terlalu banyak cerita-cerita. Mereka juga cerita, Pak Kiai itu, jadi guru kita, pimpinan pesantren, Pak Kiai itu dipoto tidak mempan. Ya nggak mempan, dipoto nggak mempan. Oh gitu ya, hebat dipoto nggak mempan. Kemudian suatu ketika saya dapat foto-foto, ini foto-fotonya. Bohong saya bilang. Tapi pada percaya, pokoknya apa bagaimana, apa dikatakan itu pada langsung percaya. Jadi nggak punya filter. Jadi nggak punya metode beragama. Saya baru kasih tahu ke istri baru beberapa hari yang lalu. Dari awal saya nggak pernah cerita. Tak tunjukin fotonya, ini saya dulu mondok di sini. Ini saya mondok di sini. Gitu. Akhirnya saya pindah. Karena kalau begitu ya nggak jadi nggak mencerdaskan. Kalau membodohkan iya. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kita baca yang berikutnya. Ini sebenarnya tinggal beberapa halaman lagi terus sudah selesai kitab nanti Pak Ketua. Tapi ya kita sedapatnya saja ya. Kemudian nanti insya Allah kita sudah ganti kitab. Ulama Syafi'iyah juga meriwayatkan kisah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bersama seorang petapa bodoh yang berani menjuluki Imam Asy-Syafi'i dengan sebutan pengangguran. Suatu hari, orang celaka ini masuk dalam halakoh Imam Asy-Syafi'i. Ini orang yang menjuluki Imam Asy-Syafi'i sebagai pengangguran. Dia seorang petapa. Sebelum dilanjut, itu bagian dari sufi. Untuk mendapatkan pinter, itu petapa. Sehingga tidak heran kalau kita dicekokin dengan dongeng, Sunan Kalijaga itu pinter jadi wali dengan apa? Petapa pinggir sungai sampai lumutan seperti itu. Dan kita juga awalnya percaya, oh gitu tuh untuk jadi orang pinter. Kita dulu lihat film Nobar ya, nonton bareng, oh gitu tentang Wali Songo. Ada yang sama dulu ya, oh gitu ya, ya percaya saja. Bodoh kita, dibodoh-bodohin. Ya. Karena belum ngaji jadi dibodoh-bodohin. Nah, petapa ini masuk ke dalam majelisnya Imam Syafi'i. Sebelumnya dia melumuri kumisnya dengan kotoran. Sedangkan Imam Syafi'i adalah seorang laki-laki yang harum. Tatkala bau tidak sedap mulai menyebar, Imam Syafi'i menyuruh orang-orang di sekitarnya untuk memeriksa sandal-sandal dan saling mencium bau satu sama lainnya. Perhatikan majelisnya itu bau banget ya. Bau menyengat banget, coba dicari. Imam Syafi'i gak mau, bau banget ini, dicari. Hingga mereka menemukan seorang laki-laki yang telah melumuri kumisnya dengan kotoran. Orang ini bau di kumisnya, sengaja dilumurin. Ketika Imam Syafi'i bertanya kenapa dia melakukannya, dia menjawab, aku telah melihat kesombonganmu, maka aku ingin merendahkan diri karena Allah. Jadi dia punya keyakinan yang maksudnya bagus. Karena dia tidak suka Imam Syafi'i, maka dikatakan Imam Syafi'i itu sombong. Maka saya harus merendahkan diri, tidak sombong. Dan untuk tidak sombong caranya dikasih kotoran. Mana ada ajaran seperti itu? Biar tidak sombong merendahkan diri dengan dikasih kotoran di kumisnya. Aneh. Ya memang aneh. Orang sufi itu banyak aneh. Maka Imam Syafi'i menyuruh agar laki-laki itu ditangkap sampai pelajaran selesai.
Setelah pelajaran selesai, Imam Syafi'i memukulnya sebanyak 30 atau 40 kali. Lalu beliau berkata, ini karena perbuatanmu mengotori masjid dengan kotoran dan sholat dalam kondisi tidak suci. Kotoran itu kan najis. Kemudian dia sengaja lumuri di kumis. Gimana sholatnya membawa kotoran? Maka dipukul oleh Imam Syafi'i. Karena sebagian sufi menjauhkan manusia dari ilmu dan ulama serta majelis mereka. Ya sudah pastilah, orang sufi nggak mungkin mendekat kepada ilmu. Cukup dengan kasyaf, apa kata gurunya. Sebelum dilanjut, di dekat rumahnya Pak Sarmin. Nanti bisa tanya Pak Sarmin. Dulu sempat ada. Tadi tanya aja Pak Sarmin ya. Tanya Pak Sarmin. Tapi kemudian dibubarkan oleh warga karena aneh katanya. Aneh. Namanya saja sudah aneh. Namanya kalau nggak salah Latifatul Qalbi. Kemudian masjid itu kan secara umum kalau ada yang ditempel tulisan Allah Muhammad ya secara umum. Tapi itu di arah kiblatnya gambarnya jantung apa hati begitu. Tapi kemudian dibubarkan. Nah, ketika habis bubarkan itu di antara tokohnya menemui saya di sini. Itu awal-awal tuh 2004 atau 2005. Dia bilang masjid yang kami akui di Keputih, yang pertama As-Sa'adah, yang kedua Nur Hasan, yang ketiga yang Mutakin, yang keempat Toibah. Jangan ada yang macam-macam gitu ya. Saya senang, aduh Toibah dianggap itu ya. Nanti tanya Pak Sarmin ya, masjidnya sudah nggak ada, namanya Latifatul Qalbi. Ya, nanti tanya ya. Oh itu aneh. Jadi orang pada bilangnya aneh. Nah, kalau orang-orang umum bilangnya aneh, apalagi orang-orang yang mempelajari sunnah, maka ada yang lebih aneh lagi. Itu orang-orang umum memandangnya aneh. Apalagi orang-orang yang mempelajari sunnah. Jadi Imam Syafi'i ini ucapan beliau karena orang-orang sufi itu menjauhkan dari ilmu, menjauhkan dari ulama, menjauhkan dari majelis ilmu. Apa ucapan Imam Syafi'i? Man la yuhibbu al-ilma fala khairu lahu wala yakun bainaka wa bainahu ma'rifah wala sadaqah. Siapa yang tidak mencintai ilmu, maka dia tidak memiliki kebaikan sama sekali. Jangan sampai kamu mengenal orang seperti ini dan berteman dengannya. Jangan sampai kamu mengenal orang seperti ini. Orang yang tidak suka ilmu, orang yang menjauhi ulama, orang yang menjauhi majelis taklim. Jangan sampai kamu kenal dengan orang semacam ini dan berteman dengannya. Ini ucapan Imam Syafi'i. Karena orang-orang sufi menjauhkan dari ilmu. Bayangkan kita yang ngaji dengan kemampuan yang kita bisa, baca Al-Quran, baca hadis, mencoba mencari pemahamannya semacam ini, kemudian kita sampaikan. Cukup dihadapi dengan perkataan, opo itu, gak ada apa-apanya dengan guruku loh bisa mendengar siksa kubur. Jadi kita itu pulang gitu bingung. Kita itu pulang ya. Jadi dalam Al-Quran begini, dalam hadis begini gitu ya. Dalam Al-Quran begini, hadis begini. Yang kepada teman-teman ngobrol gitu ya. Dan teman yang lain komentarnya sangat ringan. Opo. Tapi bukan opo ya, kalau salah apa. Apa kayak gue gitu ya. Apa kayak gue. Gak ada artinya. Kecil. Ilmunya cetek. Guruku loh mengetahui siksa kubur, mendengar siksa kubur. Hebat, yang ngaji sama guruku. Jadi memang mereka tidak senang ilmu. Senangnya dongeng, apa kata guru gitu ya. Nah, ini tinggal 2 halaman lagi. Baca sendiri ya. Soalnya sudah ada Cilembu. Ada Cilembu Mas Armin. Ini kisah Imam Asy-Syafi'i dengan hal ini kita baca ya. Satu cerita lagi. Kalau tadi Imam Asy-Syafi'i dengan petapa yang melumuri kumisnya dengan kotoran. Kita baca satu kisah lagi.
Riwayat dari beliau dalam masalah ini sangatlah banyak seperti yang telah kami katakan. Imam Syafi'i berkata demikian karena beliau melihat bid'ah dan ibadah yang dilakukan oleh ahli tasawuf tanpa ilmu dan dalil. Di antara riwayat dalam masalah ini adalah kisah Abu Thawr, sahabat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bersama seorang sufi. Dikisahkan bahwa seorang sufi bodoh sering menghadiri majelis Abu Thawr. Sufi ini terlihat tenang dan khusyuk. Pada suatu ketika dia absen beberapa waktu dari majelis. Lalu dia kembali. Tubuhnya lemah dan terlihat pucat. Di salah satu matanya terdapat sepotong lilin yang dia lekatkan padanya. Abu Thawr memeriksanya dan bertanya kepadanya, "Apa yang menyebabkanmu absen dari majelis kami?" Dia menjawab, "Allah memberiku anugerah berupa kembali kepadanya, dan Allah membuatku suka berkholwat. Maka aku pun suka menyendiri dan sibuk beribadah." "Lalu, ada apa dengan matamu ini?" tanya Abu Thawr. Dia menjawab, "Aku melihat dunia ini hanyalah negeri cobaan dan ujian, dan Allah pun mencelanya. Aku tidak bisa menutup kedua mataku, maka aku tutup salah satunya dan kubiarkan yang lain." Abu Thawr bertanya lagi, "Sejak kapan lilin ini berada di matamu?" "Sejak 2 bulan atau lebih," jawabnya. Abu Thawr pun menimpalinya, "Hai fulan, tidakkah kamu tahu bahwa kamu memiliki kewajiban kepada Allah berupa sholat dan bersuci 2 bulan?" Kemudian beliau berkata, "Lihatlah orang yang menyedihkan ini. Dia telah ditipu oleh setan dan diculik olehnya dari majelis ulama." Dan Abu Thawr menyuruh seseorang untuk memperhatikannya dan mengajarkan ilmu kepadanya. Abu Thawr, sahabat Imam Syafi'i, menjumpai seseorang yang memiliki pemahaman tentang dunia dengan pemahaman dari dirinya, tidak dibimbing oleh nas. Melihat dunia ini indah, sehingga dia tidak mengejar dunia. Dia berkholwat. Kholwat itu apa? Kholwat itu apa? Menyendiri, menjauhi kehidupan dunia. Ibadah terus sampai tubuhnya lemes. Kemudian dijumpai matanya satunya ditutup dengan lilin. Yang melek satu tok, satunya ditutup dengan lilin. Abu Thawr rahimahullah bertanya, "Kenapa dengan matamu?" "Dunia ini hina. Aku telah diberi anugerah oleh Allah untuk selalu kembali kepada Allah. Dunia ini hina, jadi nggak perlu dilihat. Tapi kan aku nggak mungkin, nggak melihat kan nggak mungkin. Jadi biar satu yang melihat, satunya ditutup gitu." jadi jadi soalnya dunia hina jangan sampai dilihat. Tapi kan nggak mungkin saya nutup kedua mata. Ya wis satu aja yang lihat, satunya ditutup. Sudah berapa lama? 2 bulan. Loh, kamu punya kewajiban sholat selama 2 bulan. Akhirnya disuruh santrinya agar ngajari. Itulah sufi. Beragama sakarepe dhewe, beribadah sakarepe dhewe. Sehingga tidak heran ya, kalau kemudian mendengar seseorang telah mendapatkan ajaran dari Nabi Sulaiman gitu ya. Ya karena mimpi dan yang lainnya dibohongi setan. Seperti misalnya seseorang, ini nyata. Saya melakukan pertapaan sekian hari. Kemudian saya didatangi oleh Nabi Sulaiman. Ini nyata, maksudnya nyata orang cerita. Saya didatangi oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ngajari saya ini, dan ini. Oh, ditipu. Kemudian akhirnya dia nurutin. Akhirnya jadi dukun. Satu lagi, ya wis, tetangga sebelah desa. Jadi dia itu betapa, sebenarnya betapa mereka. Kemudian nemu batu. Batunya itu nggak tahu batu apa ya, yang jelas batu setan lah. Saya melihat itu batu kalau dimasukkan ke dalam gelas, batu itu muter
muter, nggak tahu itu batu gimana muter. Kemudian setelah berhenti, dia bilang, ini soalnya kesambet begini-begini, soalnya ini. Pada percaya gitu. Dan dia sampai rela memenuhi persyaratan. Mendapatkan batu ini dari pertapaannya, dan dengan syarat seumur hidup jangan pernah gauli istrinya. Seumur hidup sampai mati, akhirnya sampai mati tidak gauli istrinya. Karena ya pesannya setan berarti kan begitu. Dia gak pernah nyentuh istrinya, gak pernah. Jadi hidupnya jadi dukun gitu ya. Naudzubillah min dzalik. Ini semoga bermanfaat. Sudah selesai kajian tentang akidah Imam Asy-Syafi'i yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Anqari. Semoga bermanfaat. Semoga memotivasi kita untuk mulai mencoba membuka-buka Al-Um. Bukunya Al-Um kalau misalnya bisa beli, alhamdulillah. Yang terjemah juga sudah ada, karena di antara kitab Imam Syafi'i yang sangat terkenal adalah Al-Um, sehingga kita mengetahui bagaimana Imam Syafi'i. Bagaimana Imam Syafi'i? Imam Sunnah, gurunya Imam Ahmad. Imam Ahmad, gurunya Imam Bukhari. Imam Bukhari, gurunya Imam Muslim. Nah, terima kasih. Langkah ke depan kitabnya apa, Pak Sarmin? Nanti kita ganti kitab, tetapi yang semua kita bisa memegang, ya, bisa memegang. Jadi kita pelan-pelan gitu lah. Jadi setelah selesai ngaji, oh ini pernah kita kaji, nanti bisa untuk meroja lagi. Gitu. Misalnya kitab apa, ya terserah. Kalau mau yang akidah yang tipis, misalnya Syekh bin Baz gitu ya, meskipun sederhana tetapi sangat mendalam sekali. Tentang poin apa atau dalilnya, tentang tema apa atau dalilnya, ada Syekh bin Baz yang sekarang dikaji sama teman-teman mahasiswa, itu bagus sekali. Terserah, monggo nanti Pak Ketua. Jazakallahu khairan, mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.